Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan nih karena kita coba masuk ke sesi tanya jawab pertanyaan ya, karena sudah ada nih beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi HND TV yang sudah kita tampung ya. Mi, siap nih ya? Siap, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya, 1, 2, 3, subscribe sekarang. Pertama nih Mi, pertanyaan dari Hidayati Azani. Assalamualaikum Umi. Ya. Berat badan yang berlebih untuk lansia 90 tahun, zaitun sudah dikonsumsi setiap hari, tapi kok perut masih buncit ya Mi? Silakan. Oh ya, jadi berat badan berlebih ya? Ya, usianya sudah 95 tahun Mi. 95 tahun. Iya, sudah sepuh nih. Karena kalau usia segitu kan kurang gerak ya? Betul, karena Kurang aktivitas gerak. sudah nggak ini ya. Jadi metabolisme tubuh juga Sudah berkurang. berkurang, betul. Ya. Saran Umi, berikan madu multi dan biosir. Awal mula yang harus dilakukan adalah bersihkan usus besar. Jadi biosirnya 3x3, madu multinya 3x2 sendok makan. Lanjut. Baik ya, pastikan ya. Karena usia udah lanjut ya. Jadi berikan biosir dan madu multi, tapi ya 95 itu mau gerak kemana? Betul. Karena memang berat badan juga harus ada gerak. Bener-bener. Membakar Imbang ya. mengimbangi ya. Minimal ya, tapi minimal ada geraknya lah ya. Tiap Iya. hari mungkin diajak aktivitas, Iya. walaupun hanya sekedar jalan Mi ya. Ya. Atau mungkin yang lain ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya nih Mbak atau Ibu ya. Siapa namanya tadi? Hidayati Azani. Ya, baik, pertanyaan berikutnya nih Mi. Dari Betty Mona Lisa. Wah nih, Ibu Betty beliau tanya, mohon pencerahannya Umi untuk pecah pembuluh darah di sumsum tulang belakang. Apa terapi herbanya? Gitu. Ya. Nah, yang pertama harus dikonsumsi madu habat 3x2 sendok makan. Madu habatnya 3x2 sendok makan, kemudian gamat 3x3. Jadi jangan lupa gamatnya itu penting sekali. Dan untuk masalah tulang belakang nanti ditambahkan dengan N-Green 3x3. Jadi N-Green, gamat, madu habat. Ya. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya ya. Juga terima kasih kepada Ibu Betty yang sudah bertanya. Ya, dan berikutnya nih Mi, pertanyaan dari siapa nih namanya nih? Krasnaya Bintang. Mi, penggunaan teh centela yang benar seperti apa ya Mi? Kalau sampai seharian apa masih bisa diminum? Jadi seduh saja dengan air yang nggak perlu mendidih. Oh, bukan air mendidih. Ya, karena untuk kantong teh centela tidak dari nilon food grade, tapi dari seperti kain biasa aja. Berarti cukup air termos. Iya, air termos. Kemudian celupkan, kira-kira 5 menit, angkat, simpan di kulkas tehnya. Bisa diulang-ulang sampai sore, sampai malam masih seharian bisa. itu ya, Mi? Ya, tapi Satu jangan kantung? direndam terus. Oh, oke. Nanti bocor. Ya, jadi secukupnya rendam. Ya. Kiranya warnanya udah agak coklat Ya. ya. Simpan di Tarik, kulkas. simpan di kulkas. Ya. Kapan diperlukan bisa Seduh dipanaskan lagi. lagi. Oh, Ya. oke. Itulah kelebihan teh centela Mi ya. Iya. Beda dengan Janati berarti ya. Kalau Janati bisa direndam air mendidih dan biarkan di situ seharian nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa karena tadi Ya. kantungnya Nilon nilon food food grade ya. Ya, nilon Lebih food aman grade. ya. Ya. Baik. Terima kasih Umi ya. Jadi silakan tuh Krasnaya Bintang ya. Iya. Seperti itu panduan penggunaan teh centela. Ini karena memang termasuk yang jarang Mi ya. Saya juga jarang minum teh centela gitu. Nah, itu bagus sekali. Kalau anak-anak tuh maaf ya, kurang pinter. Karena ini sangat baik untuk otak. Oh, pegagan nih. Pegagan. Oh iya betul. Dan jadi pegagan itu kalau dilihat daunnya, kan ini banyak nih tumbuh di pegagan di sekitar kita nih. Ada Mi? Banyak. Boleh kita Ya, cari lah. pegagan itu bentuknya kayak ginjal. Tapi memang punya fungsi pegagan itu sebagai detoksifikasi Oh. untuk urin. Jadi kalau contohnya ada dalam produk N-Green, ada dalam produk Andrographis, ada dalam produk Ginextract. Jadi pegagan ini sangat baik untuk detoksifikasi masalah ginjal. Juga pegagan ini untuk peredaran darah. Dan
yang paling dikenal di seluruh dunia, pegangan ini sangat baik untuk otak. Jadi kalau ada anak-anak lambat, masuk testimoni sedikit ya. Ya, silakan, Mi. Jadi ada seorang ibu yang mengeluh anaknya lambat sekali menghafal. Kemudian saya minta untuk setiap hari 1 kapsul pegangan campur madu. Masya Allah, yang tadinya itu lambat, malas, dan alhamdulillah di usia kelas 4 SD sudah 30 juz. Masya Allah. Karena tadi konsumsi. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya, tidak ada yang sia-sia. Dalam literatur jurnal pegangan itu dikenal dengan ini tagline dunia ya, herba anti kepikunan. Oke. Jadi memang untuk orang stroke, lambat, ada keterbelakangan dalam mengingat gitu, maksudnya kemunduran berarti ya. Itu memang hampir semua produk-produk herba unggulan ada pegangan. Oke, baik. Terima kasih Umi atas penjelasannya dan juga testimoninya ya. Jadi pastikan nih, saya juga jujur karena memang termasuk yang jarang konsumti teh centela, tapi kalau secara umum memang lebih nyaman minum Janati. Oke. Tapi kalau tahu hasilnya seperti itu berarti patut dicoba ya. Iya, betul. Karena kan juga manfaatnya tadi tidak ada yang sia-sia. Ya, Allah ciptakan tidak yang sia-sia. Baik. Ya. Terima kasih Umi atas jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya Mi, nih ya, ini juga berhubungan dengan tadi, ada terkait dengan ada nyerempet-nyerempet dikit lah. Dari Ahmad Turmudi, ibu saya kena stroke ringan nih Mi, apakah resepnya? Ya, untuk stroke ringan seperti yang sering sudah Umi sampaikan, itu seluruh badan dibalur dengan MHS. Tapi minyak sinerginya harus dihangatkan dulu. Yang kedua, ada konsumsi mengkudu 3x3 kapsul. Kemudian rutinkan konsumsi pegangan kapsul atau teh centela, teh pegangan juga. Centela itu artinya pegangan. Pegangan, oke. Jadi mengkudu, teh centela, kemudian dari luar badannya dibalur dengan MHS yang dihangatkan. Cukup. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang memiliki keluhan seperti yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Turmudi bisa dicatat ya, terkait dengan resep untuk stroke ya. Apalagi masih stroke ringan, insya Allah mudah-mudahan bisa segera sembuh ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari akun Sri Nurhayatun nih, Ibu Sri Nurhayatun. Assalamualaikum Umi, resep herba yang suka kencing-kencing terus apa ya Mi? Baru keluar kamar mandi sudah pengen kena kuani, anyang-anyangan kali Mi ya? Iya. Bisa dibilang. Itu kode dari kondisi badan dingin. Oh, itu kondisi badan dingin. Iya. Maka kan kalau kita di AC pasti bolak-balik pengen pipis. Betul. Apa terapinya? Madu, air hangat diberi madu. Jadi air hangat diberi madu. Jangan dibalik. Madu dulu, tapi air dulu baru madu. Madunya multi premi atau madu habat, madu hitam atau madu SG bebas. Tapi yang penting air dulu dalam gelas baru madu. Nah, efek yang didapat kalau air dulu badan hangat. Tapi kalau madu dulu baru air, maka yang akan terjadi kondisi badan makin dingin. Jadi kalau anak kita panas, kita mengalami panas, madu dulu di gelas, baru air. Beda ya Mi? Beda. Kalau badan kedinginan, air dulu di gelas, baru madu. Airnya boleh biasa, boleh hangat. Yang nggak boleh air mendidih sama air es. Oke. Ya. Berarti memang air es juga harus dihindari Mi ya? Untuk menyeduh madu tidak baik. Oke, baik ya. Jadi cukup air suhu normal ya, suhu Ya. ruangan. Ya, betul. Jadi jangan yang ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya lagi nih. Akan saya bacakan dari akun Ismaul Husna. Bila bertanya seperti ini, herba apa ya Mi untuk pasien wasir, ambeien, gatal, bengkak dan perih? Nah ini biasanya biosir pasti. Iya. Apalagi Mi? Biosir andrograpis gamat. Biosir andrograpis gamat. Atau biosir madu SJ gamat. Oke. Semua dosisnya tinggi. Oke, dosis tinggi nih ya. Ya, jadi kalau gamat 3x3, madu SJ 3x2, atau kalau mau pakainya andro 3x2. 3x2 kapsul. Jangan lupa gamat, madu SJ atau
andro, kemudian kalau udah pakai andro, gamat pakainya madu. Tapi kalau pakainya madu SJ, gamat, nah nanti biosirnya jangan ditinggal. Oke. Ya. Intinya tetap ada biosir ini ya. Ya, jadi biosir, gamat, andro, tambahkan madu. Madu. Tapi kalau udah gamat, biosir, madu Madu SJ, maka sudah nggak perlu Sudah madu. cukup madu ya. Iya. Karena tadi udah ada kandungan madu dari madu SJ. Iya. Baik, terima kasih Mi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nih yang punya keluhan yang serupa dengan Ibu Ismaul Husna bisa dicatat ya. Karena ini merupakan pertanyaan favorit Mi. Ya, betul. Kalau kayak menu makanan favorit ini. Ya, banyak Ini kasusnya. kasusnya banyak ya, wasir ataupun ambeien. Oh ya, tambahkan untuk yang ambeien, di kamar mandi harus ada MHS. Oh iya, MAS. Ya, yang harus selalu sebelum BAB dan setelah dibersihkan. Untuk meredakan lukanya Mi. Iya, Bengkaknya tadi ya Mi. dioleskan, iya. Dan kalau perlu kalau kemana-mana kerja dibawa. Oh iya, baik. Karena setiap saat harus dioleskan biar lukanya itu tidak terkena bakteri. Nah, itu dia, tetap steril ya. Iya. Dengan HMAS. Baik, dicatat Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, pertanyaan berikutnya nih dari akun wah, pertanyaan panjang sekali. Saya coba cari yang agak-agak singkat sedikit ya. Karena ini cukup panjang pertanyaannya. Dari akun Didi Haryadi, Bapak Didi Haryadi. Iya. Di samping minum herba untuk katarak, apakah tidak apa-apa nih ditetesi mata dengan HMAS untuk membantu pengobatan katarak, Mi? Tidak disarankan MHS untuk mata. Oke. Tapi kalau matanya ditutup, disapukan ke seluruh wajah, itu untuk saraf iya. Oh, HMAS itu? Ya. Oke. Jadi misalnya ada gangguan pada mata, Mm. atau suka kedip-kedip kenceng gitu, Mm-mm. atau stroke. Mata tutup, balurkan ke seluruh wajah dan kulit kepala. Itu untuk saraf iya. Oke. Tapi kalau ditetes di mata, diminum Tidak disarankan. glek gitu, karena Itu dia. sudah ditetapkan sebagai obat luar. Obat luar, betul. Jadi pastikan. Kasuistis aja kalau mungkin sakit gigi atau sariawan oleskan iya. Mm. Tapi kalau minum glek-glek kayak minum madu enggak. Oh, beda lah ya peruntukannya. Rasanya juga kan Tidak nyaman di mulut Iya. ya. Mi. nggak apa-apa, obat nggak enak juga nggak apa-apa. Tapi juga nggak gitu-gitu juga kali. Nah, itu Gitu ya. ya. Karena pasti ada obat yang lain untuk bisa Iya. mengatasi keluhannya itu ya. Ada yang sama dengan MHS untuk dalam andrografis atau madu SJ, kan lebih enak gitu. Betul, betul. Jadi MHS memang disiapkan untuk obat luar. Komposisi mungkin sama, Mm. tapi memang untuk obat luar. Obat luar ya. Kenapa? Jadi, Bapak Karena sekalian, herbanya disangrai-sangrai kan. Ya. Jadi peruntukannya Jadi kalau MAS mau ini ngotot, apa yang baik, yang mirip dengan MHS, madu SJ lah. madu SJ, oke. Mm-mm. Karena dia perpaduan dari berbagai macam herba. Iya, Sumbernya juga macamnya tapi banyak. memang untuk obat dalam. Oh, iya, betul. Soal pahitnya kan sudah ada sambilotonya juga. Gitu. Oke. Benar, betul. Nah, tadi untuk mata, dari dalam kelosin kan udah ada bilberry. Mm-mm. Kelosin, bilberry, spirulina. Kelosin, bilberry, spirulina, semua 3x2. 3x2 khususnya. Oke. Nah, ada saran tambahan. Buat yang ada kasus mata, kalau mau minum jus, saya sarankan jus wortel mentah. Tanpa gula. Tanpa gula, tanpa susu. Tapi boleh dengan madu. Ah, enak juga tetap. lah. Iya. Nah, herbalnya bilberry, kelosin sudah ada bilberry, spirulina. Semua 3x2 atau 3x3. Ya. Namanya Aulia, kakak Aulia kali ya. Kenapa kalau pakai day cream langsung berkeringat ini? Jadi agak lengket nih di wajah. Silakan Miss Abil. Ya, jadi ada jenis-jenis kulit kan, ada jenis kulit yang basah, ada jenis kulit kering, ada jenis kulit yang mudah berkeringat. Maka kalau pakai day cream mestinya sudah kering baru berangkat. Jangan baru dipakai langsung jalan gitu. Jadi 30 menit atau 1 jam sebelum bepergian pakai day cream. Dan memang harus bawa payung ya, namanya kita ditantang dengan matahari. Kita yang kalah gitu. Jangan nantang matahari lah ya, bawa payung. Nah, kalau di siang hari kalau bepergian jangan bawa payung yang putih. Transparan Mi. Iya. Tembus dong. Iya, jadi yang berwarna. Hindari payung yang berwarna putih ya kalau bepergian untuk siang hari.
naik malam ngapain pakai payung gitu Kalau ya. hujan Mi, tetap pakai payung. Pakai payung ya, Iya. kalau hujan. Jadi ternyata ada manfaat juga kalau malam kata Pak Indra ya. Nah, jadi fungsi payung ini memang banyak ya. Cuman HNI belum punya payung yang berpoin nanti ya. Mudah-mudahan ngebahas payung nanti sampai kepada kita punya payung berpoin, jas hujan berpoin gitu ya. Termos berpoin. Udahlah cari aja di HNI ID ya. Iya. Sebentar apa lagi ribet-ribet. kita punya HNI Halmol, Plaza, HNI Plaza, Halmol. Halmol. Semoga semua yang dibutuhkan dalam rumah tangga sampai nanti tepung juga ada yang berpoin. Betul. Tapi kalau ke Purbalingga, nih aku sedikit colek-colek sahabat di Purbalingga. Jadi Purbalingga ini kan daerah pedesaan. Iya. Itu sampai tepung tiwul itu berpoin. Masya Allah. Tepung beras jagung berpoin. Masuk ke Halmol semua. Iya, jadi HNI apa sekarang namanya? Halmol. HNI dulu kan HNI ID. Iya, sekarang jadi Halmol. Halmol .id. itu mengakomodir UKM ya. UKM yang sifatnya kearifan lokal. Nah, Wah, betul. itu bahasa saya sudah mulai kayak pejabat. Iya nih, pejabat Dinas Pariwisata. Jadi kearifan lokal ini diakomodir oleh HNI. Umi pernah dapat kirimannya. Jadi ada tepung tiwul, tepung jagung, tepung beras merah gitu. Dan artinya apa? Masya Allah, untuk mendapatkan itu ada di extra food. Atau HNI Health itu ada beras hitamnya. Nah, Jadi HNI ini yang berpoin core ada. betul. Nah, jadi di HNI Health atau extra food itu ada ekstrak beras merah. Jadi ngomong beras ada di HNI, tinggal lep. Namanya HNI Health. Mau bersih-bersih di jalanan, sudah tinggal pakai ini. Menjaga kebersihan. Tadi Umi ingetin ya, kalau pergi dari mana-mana semprot semuanya. Nah, jadi yang pertanyaan barusan itu kembali kepada produk-produk HNI itu semua sudah ada. Ya, baik. Baik, terima kasih Umi atas kisahnya. Saya jadi baru tahu tuh. Ternyata ada tepung tiwul, Iya. tepung jagung, Iya. tepung Tepung beras merah. kaplek. Iya, karena di pedesaan tuh orang kreativitasnya luar biasa Mi ya. Ya, itu di HNI diakomodir. Alhamdulillah ya. Dipeluk. Jadi HNI ini juga ternyata melek ya Iya. akan Kepedulian terhadap kehadiran para umat. UMKM ya, umat apalagi yang hari ini juga punya kontribusi ya untuk umat. Nah, Ya, itu kalau cocok Pak banget sama Indra HNI. peduli pada umat. Masya Allah. Iya, Kalau iya. Umi Sabil pada umat. Alhamdulillah. Iya, Mi. Iyain aja dulu ya. Karena saya juga bingung nih bantahnya gimana. Oke, next lah ke pertanyaan berikutnya ya, karena sudah ada yang masuk lagi nih dari akun Siti Jannah. Nah, ini terkait kewanitaan nih, Mi. Nih. Karena beliau bercerita memiliki keputihan yang cukup banyak Ya. dan juga di daerah kewanitaannya sakit seperti mau lahiran katanya. Oh, iya. Sudah konsumsi mustika darah, madu habat, zaitun, tapi kadang-kadang masih sakit nih. Apakah sudah benar ya saya konsumsi gitu? Nah, ini ada istilah dengan turun berok. Walau Sehingga- wanita pun juga ada, Mi? Ya. Oke. Sehingga maaf kalau ini udah ibu rumah tangga, jangan gendong-gendong. Hindari gendong-gendong di wilayah depan. Jadi gendongnya di belakang agar tubuhnya terangkat ke belakang. Terus kalau pakai tas jangan yang bahu kanan atau bahu kiri, pakainya bentuk rangsel. Oke, nggak boleh yang selempang ya? Ya, Selempang. maaf, saya sarankan beli celana yang ngangkat perut. Kalau ibu-ibu zaman dulu mau pakai kebaya itu kan pakai korset ya, Korset benar. korset. Tapi jangan korset kebaya, nanti malah neken perut ke bawah. Kan Iya. ada korset kebaya, tapi korset celana. Ini baik sekali ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu sehari-hari. Umi Sabil kalau kemana-mana itu pasti dalam perjalanannya pakai korset. Oh. Karena kita nggak tahu tiba-tiba kendaraan juk, polisi tidur atau ada lobang. Nah, ada korset harian, ada korset kehamilan, ada korset yang memang punya kasus. Banyak, harganya murah. Ada poinnya? Nggak. Nggak ada ya. Ini satu wawasan keilmuan terkait dengan kesehatan. Yes, betul. Ya, seperti kemarin ada yang nanya, laki-laki hernia, Umi tahu harus beli khusus celana hernia. Hernia. Bentuknya beda, fungsinya beda. Betul. Saya itu sampai mencari hal-hal yang
apa yang terkait erat dengan masalah kesehatan. Anak saya kan suka main bulu tangkis. Besot-besot tuh apa ya? Ya, luka-luka lah. Luka. Nah, itu karena saya bilang, kamu mungkin nggak pakai pelindung lutut atau tulang kering. Ternyata ada namanya deker, apa sih namanya? Iya betul, deker. Tulang kering. Ya, memang ibunya harus ngeluarin duit, tapi yang menjaga keamanan, safety-nya itu harus dijaga. Betul. Nah, seperti kalau nggak mau belang tangannya ya naik motor ya ada safety-nya kan. Beli sarung tangan yang gimana caranya nggak keringetan ada. Sekarang semua ada, tinggal ngerti apa enggak. Yes. Nah, tadi yang turun berok tadi dari dalam minum biosir dan madu yang multi. Nah, kemudian kalau memang ada rasa sakit di daerah mesinnya, nggak apa-apa ya. Ada Indra, ada Rizal, ada Ibnu. Lah kan yang Umi omong ini seluruh Indonesia dengar. Jadi gini, tiduran. Terus ini belakang nih, apa sih namanya, pantat apa bokong sih? Iya boleh Mi, bokong aja Mi. Bokong aja. Lebih sopan. Tidur, nanti tidurnya deket sama tembok, kakinya di tembok. Ini belakang ini apa kek, bokong kek apa kek, ditaruh di bantal. Kepalanya nggak usah kasih bantal, dipindah bantalnya di bawah tulang ekor. Nah, di kaki sudah disiapin korset tadi. Nah, perutnya dikasih minyak MHS yang anget. Perutnya dikasih MHS yang anget. Kemudian ditarik agak ke atas. Dari selangkangan tangannya narik arah perut menuju pusar. Jadi kakinya di tembok, paham? Bokongnya dikasih bantal yang tipis, paham? Kemudian korsetnya sudah di ujung kaki, oke? Nah, siapkan MHS diangetin. Kemudian tarik perut pelan-pelan sambil tarik nafas. Tarik, semua isi perut ditengahkan ke pusar. Setelah kosong, selangkangan, tahan, turunkan korsetnya, pantatnya dibuang, dipinggirkan bantalnya, maka korset dinaikkan, dipakai dengan agak ditarik napas, sehingga perut semua terisi di tengah, dan kosong bawah, tarik korsetnya. Masya Allah, sudah banyak sekali yang insya Allah sembuh. Dari dalam minum apa? Biosir, madu, dan gamat. Biosir, madu, dan gamat. Baik, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Baik, terima kasih Umi atas penjelasannya ya, dan lengkap banget nih. Ya, tadi juga Umi sampaikan juga ada korset harian. Ya. Saya kira bakal ada korset bulanan, pekanan, ya pakai internet ya. Harian, kehamilan. Terus ini kan yang sakit. Ya. Betul ya. Jadi coba dicari aja ya di online ya. Mudah-mudahan ada ya. Ada. Karena di Halmol belum ada. Nanti mungkin Ya. bisa bilang mau jualan. Ya. Oke. Umi jualan kopi aja. Kopi aja, siap ya. Pertanyaan berikutnya nih Mi dari Nazla Laila. Nih untuk telinga berdengung dan sakit apa ya Mi? Jadi kalau di diktat KHT, telinga itu kode dari ginjal. Oh, ginjal. Perhatian ya, kalau telinga berdenging bukan diomongin orang. Siapa lu? GR banget diomongin orang. Kagak. Katanya gini, kalau kanan denging diomongin baik. Iya, kanan denging, kalau kiri denging nih, buruk gitu. Iya, kagak. Jangan GR, gak ada yang ngomongin. Iya, kepedean. Itu, nih ya, kalau telinga kanan yang berdenging, Nindra, telinga kanan berdenging, ginjal kiri kurang air. Oh, silang dia. Ya. Ya, paham. Kalau paham. telinga kiri berdenging, tubuh yang ada ginjal kanannya kurang air. Jadi telinga berdenging kode dehidrasi. Oke. Itu ada di diktat KHT. Pokoknya kalau udah masalah ginjal, Telinga solusinya kodenya. air putih ya Mi? Ya, air putih. Nah, biasanya yang berteriak sinyalnya dari telinga. Dari telinga tadi, dengan cara dengung tadi ya? Ya, kalau paru-paru sinyalnya di hidung. Oke. Maka, hilang penciuman saya. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir, yang penting hidungnya masih ada. Iya. Hilang nih Mi penciuman saya. Tenang aja Bu, yang penting hidungnya masih ada.
Iya betul. Itu kan baru penciuman yang hilang. Belum hidungnya, Mi. Belum hidungnya, tenang aja. Nah, bagaimana solusinya? Jadi kalau kurang penciuman itu kekurangan yang hewani. Hewani. Maka susu kambing banyakin 5 kali, 4 kali. Nanti penciuman cepat baik. Itu dalam sehari, Mi. Iya, itu kode dari paru-paru. Paru-paru, oke. Nanti kalau kesemutan, itu kode dari peredaran darah. Baal juga sama, Mi. Iya, baal sama. Baal, kebas, kesemutan. Tapi kalau Pak Indra kegajahan. Kesemutan. Bukan kesemutan. Kalau Umi kesemutan, kalau Pak Indra kegajahan. Ada beda dikit. Beda-beda. Nah, itu tetap zaitun di sekua, ya, arah jantung. Artinya jantung udah dengan kesemutan, kebas. Kemudian kalau penciuman paru-paru, kalau denging, telinga itu ke ginjal, pucet. Pucet itu muka. limpa. Oh, limpa. Kurang darah. Darah ya. HB rendah. Kalau pucet, limpa. Maka apa? Madu, jangan yang pahit. Sari korma, extra food atau HN Health. Oke. Nah, sekarang sendi, gamat, duha. Duha, betul. Saya udah minum gamat banyak, duhanya kagak kali tuh. Iya, Mi. Karena memang kalau dari Rasulullah, sedekah untuk 360 sendi di tubuh kita itu duha. Duha. Itu resep Rasul. Resep Umi Sabil minum gamat. Plus duha. Duha. Siap. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Nah, yang pertanyaan berikutnya dari Dewi Purnama. Umi, Karnokap boleh diminum harian gak sih? Karena ada semacam papiloma. Bagi penderita yang membutuhkan Karnokap harian dengan dosis sedang. Mungkin 2 kali 1. Kalau satu cukup ya? Saat serangan sakit memang pengobatan 3 kali 2. Kalau 2. Kalau sudah sembuh total ganti dengan Engreen. Engreen cukup. Karena dalam Engreen ada yang dibutuhkan yang mirip Karnokap yaitu daun sirsak. Daun sirsak. Terima kasih ya Umi ada jawabannya nih. Nah, dari pertanyaan dari Henry. Pak Henry, beliau bertanya untuk benjolan di kelopak mata karena bakteri, apa ya Mi pilihan herbanya? Kalau itu kelopak mata, rutinkan bedakan MAS. Bedakan MS itu gimana? Bedakan bubuk. Dioles saya gimana Mi? Jadi kalau habis mandi, tetes MAS di tangan buat bedakan. Oh, gitu caranya. Dibalurin ya. Dibalurin. Mata tutup, balurin. Pokoknya habis wudhu, habis mandi. Jadi habis sholat. Berarti sali 5 kali. Itu dia diulangi terus ya. Kalau ada duhannya berarti 6 kali. 6 kali. Kalau ada qiyamul lailnya 7 berarti kali. 7 kali gitu. Tambah lagi kalau ada sholat yang Hajatnya lainnya, 8 kali. Sholat taubatnya 9 kali. 9 kali. Masya Allah ya. Iya. Kalau witir tambah. Tambah lagi. Terawih. Nanti luar Ramadan ya. Oke. Intinya kalau habis dari kamar mandi kan kebilas. Betul. Ulang lagi. Tapi habis sholat. Karena kalau mau sholat kan agak-agak gimana. Betul. Nanti terganggu. Nggak nyaman sholatnya. Habis sholat udah selesai. Jadi ingetannya kayak minum. Sebelum wudhu segelas. Setelah wudhu, setelah sholat segelas. Lagi. Kan kita suruh 12 gelas. Betul. Berarti sholatnya 5 waktu berarti 10 gelas. 10 gelas. Kalau baru 8 gelas ada 1 waktu nggak sholat. Iya benar, salah itu. Tambah duha jadi 9 gelas. Nah kalau qiyamul lail jadi 12 pas. Oh, pas tuh. Cakep banget ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih dari akun Iis Esti Lestari. Mau tanya Mi, resep radang usus besar nih Mi. Radang usus besar, biosir, madu multi, gamat. Dosisnya semua 3 kali 3. Lanjut.